dalam Al-Quran karena dia adalah seorang ayah yang cinta kepada putranya. Saking cintanya kepada putranya, sosok ayah tersebut berwasiat kepada anaknya, menasehati anaknya yang apabila dirangkum akan menjadi 4 pilar. Siapakah sosok ayah tersebut? Dia adalah Luqman Al-Hakim. Diberi julukan Al-Hakim karena beliau adalah orang yang bijaksana. Jamaah Jumat rahimahullah, apa saja wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya? Yang pertama dan yang paling utama adalah akidah. Sebab akidah adalah fondasi. Tanpa akidah yang benar, amalan seseorang mau setinggi gunung selatan pun tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku tersayang, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Bahwa saya insana amalahu ummuhu wa hiya wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ashkura li wa liwalidayka. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu, karena ibu telah mengandung dengan susah payah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Allah memposisikan bersyukur kepada Allah, an ashkuruli wa liwalidayka, lalu bersyukur kepada kedua orang tuanya beriringan dalam satu ayat, tiada lain tiada bukan, menunjukkan bahwa ridho Allah berada di ridho kedua orang tua, utamanya ada pada seorang ibu. Jamaah Jumat rahimahullah, wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang ketiga ialah agar anaknya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya annaha idza taqul qala habatin min qadrin fatakun fi safatin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha. Segala sesuatu, walaupun itu seberat biji zarah, baik itu di dalam batu yang ada di gurun Sahara maupun itu ada di atas langit, Allah akan membalasnya dan Allah pasti mengetahuinya. Wasiat ini menunjukkan bahwa Luqman Al-Hakim ingin agar anaknya tidak melakukan maksiat meskipun ia jauh dari kedua orang tuanya, karena dia tahu bahwasanya Allah selalu mengawasinya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jamaah Jumat rahimahullah, pilar yang keempat dari wasiat Luqman Al-Hakim yang tertulis dalam Quran surat Al-Luqman ayat 17 ialah yang pertama, dirikanlah sholat. Lalu yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, sabar menghadapi segala keadaan. Dan yang keempat ialah rendah hati, tidak sombong, tidak memalingkan muka kepada manusia lainnya, dan berkata dengan lemah lembut sopan kepada sesama manusia. Jamaah Jumat rahimahullah, saat ini dunia yang semakin kuat, pergaulan yang semakin bebas, sudah seyogianya kita sebagai seorang ayah, kita sebagai kepala keluarga untuk mewasiatkan apa yang telah Luqman Al-Hakim wasiatkan kepada putranya. Dengan wasiat-wasiat ini, insya Allah di kondisi dunia yang saat ini
bisa berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, dan berbakti kepada sesama manusia. Jamaah Jumat rahimahullah, nasihat akan menjadi omong kosong tanpa adanya teladan. Kita menasehati agar anak kita tidak menyekutukan Allah, maka kita sebagai orang tua harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Kita mengajak putra-putri kita untuk ziarah Wali Songo. Kita tanamkan kepada mereka bahwasanya kita berziarah untuk mengirim doa kepada kedua orang tua, untuk berwasilah, meminta wasilah atas mereka, bukan meminta kepada mereka. Ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran yang termaktub di Kanun Nahdlatul Ulama. Kita boleh berziarah, tetapi wali-wali yang kita ziarah itu hanya sebagai wasilah, bukan kita meminta kepada wali-wali yang terkubur di dalam makam-makam tersebut. Kita memerintahkan anak kita, menasehati anak kita untuk sholat, maka kita juga harus mencontohkan anak-anak kita berangkat ke masjid berjamaah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal